Semoga setelah menonton video ini, Sobat Maya tuh bisa lebih teryakinkan nih ya, dan nggak ragu-ragu lagi untuk memulai investasi. Investasi itu bisa mulai dari nominal kecil, nggak perlu kita nunggu uang besar. Daripada misalnya uangnya kita foya-foyain ataupun kita habisin cuma buat jajan, mungkin ada baiknya kita sisihkan sedikit untuk investasi ya. Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Oke Sobat Maya, di video kali ini saya ingin membahas tentang investasi lagi nih. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang investasi, kan identiknya itu dengan dana besar ya. Investasi itu harus dimulai dengan dana besar, harus uangnya banyak dulu baru bisa investasi ya. Nah, tapi jangan khawatir Sobat Maya. Berkat kemajuan teknologi nih ya, kita tuh sekarang bisa investasi dari nominal yang kecil, bahkan mulai dari Rp10.000 aja. Nah, tertarik kan untuk investasi kalau misalnya seperti itu? Nah, Sobat Maya, jika Sobat Maya ingin mengetahui bagaimana pengalaman saya berinvestasi dengan nominal Rp500.000 di reksadana pasar uang, jangan lupa tonton sampai habis ya. Di video ini kita akan membahas tentang berapa sih return yang saya dapatkan, dan apakah return yang saya dapatkan ini lebih besar dari bunga deposito. Nah Sobat Maya, sebenarnya video ini juga terinspirasi nih dari salah satu komen di video saya. Yang ini nih ya, dari Zero. Mas, bikin konten nabung setelah 1 bulan di aplikasi ini untuk meyakinkan perasaan aku. Nah, sebelumnya tuh di komen sebelumnya dia emang ada ngomong, saya tuh nggak ngerti. Setelah dia nonton video saya, dia tuh masih belum ngerti gimana sih caranya, masih bingung nih, kayak gitu. Nah, setelah saya jawab juga, ada reksadana bla 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 bla. Nah, dia jawab lagi tuh kayak gitu. Coba deh langsung dipraktekin aja Mas, sebulan dapat berapa sih? Nah, makanya terinspirasi dari hal itu, saya coba nih untuk sharing pengalaman saya. Jadi bagi Zero ataupun Sobat Maya lainnya yang masih ragu untuk berinvestasi, semoga video ini bisa membantu untuk meyakinkan Sobat Maya untuk bisa mulai berinvestasi. Kita nggak perlu dari nominal gede Sobat Maya. Kalau misalnya masih ragu, bisa coba dari Rp10.000 atau mungkin dari Rp100.000. Nah, setelah mulai nyaman, nah baru Sobat Maya mulai gedein nilai investasinya. Untuk investasi pertama di reksadana pasar uang itu udah oke banget kok, karena resikonya itu relatif kecil, dan emang dari tingkat suku bunganya itu, tingkat returnnya itu lebih besar daripada deposito. Nah, di sini saya ingin breakdown, maksudnya bikin lebih detail lagi. Hasil Rp500.000 yang saya investasikan di reksadana pasar uang sebenarnya dapat berapa sih? Nah Sobat Maya, kita langsung aja saksikan ya. Ini adalah tanggal pembelian saya nih, di tanggal 11 Januari 2021. Nah, supaya fair dan apple to apple dengan deposito, makanya saya tulis di sini adalah tanggal pembelian, bukan tanggal reksadana ini masuk ke portofolio saya, seperti itu ya. Lalu saya melakukan penjualannya itu di tanggal 8 Februari. Nah, ini Sobat Maya ya, 8 Februari, tapi cairnya di rekening saya tanggal 10 Februari 2021. Jadi kalau misalnya kita ambil range deposito, itu ada 31 hari nih, dari tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021. Nah, kalau misalnya Sobat Maya bisa lihat nih ya, yang cair ke rekening saya itu kan Rp501.779, bener ya. Nah, itu dari modal pokoknya itu Rp500.000. Jadi saya dapat bunganya itu Rp1.779. Nah, Rp1.779 ini kalau misalnya kita jadikan persentase, sebenarnya berapa besar sih? Nah, sekarang kita balik nih ya Sobat Maya. Kalau kita misalnya udah tahu return kita, tapi kita mau tahu sebenarnya kalau misalnya itu dikonversikan dengan bunga setara deposito, itu sebenarnya dapat berapa sih? Nah, gampang banget ya caranya ya. Kita tinggal masukkan ke rumus. Jumlah pokok dikalikan dengan bunga yang kita dapat, kita anggap aja X, dikalikan dengan 31 atau jumlah harinya, dibagi dengan 365, dikalikan dengan 0,8, sama dengan return yang kita dapat. Nah, dalam hal ini, jumlah pokoknya yaitu Rp500.000 dikalikan dengan X dikalikan dengan jumlah hari yaitu 31 hari dibagi dengan 365 dikalikan dengan 0,8 sama dengan 1779,69. Nah, setelah kita kali semuanya, dapatlah hasil
33.972 dikalikan dengan X sama dengan 1779,69. X sama dengan 1779,69 dibagi dengan 33.972. Dapatlah hasil 5,2%. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan returnnya deposito, itu dapatnya ternyata 5,2% Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan apple to apple, memang ya bunga dari reksadana pasar uang itu lebih tinggi daripada deposito. Nah, tapi kembali lagi ya Sobat Maya ya, kalau misalnya deposito ataupun reksadana itu masing-masing ada karakteristik sendiri dan resikonya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita melihat tingkat resiko, lebih rendah resikonya deposito karena deposito itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, sementara reksadana enggak. Nah, jadi kembali lagi ke Sobat Maya, lebih wise saja mau penempatan deposito ataupun penempatan reksadana pasar uang. Cuma kalaupun deposito itu memang harus minimalnya di 8 juta ya Sobat Maya ya, nggak bisa start dari uang kecil. Jadi kalau misalnya emang Sobat Maya mau start dari uang kecil, bisa coba di reksadana pasar uang karena resikonya relatif kecil dibandingkan reksadana campuran ataupun reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana saham. Nah Sobat Maya, sekian video dan sharing saya hari ini. Nah semoga setelah menonton video ini Sobat Maya tuh bisa lebih teryakinkan ya dan nggak ragu-ragu lagi untuk memulai investasi. Investasi itu bisa mulai dari nominal kecil, nggak perlu kita nunggu uang besar. Daripada misalnya uang yang kita foya-foyain ataupun kita habisin cuma buat jajan, mungkin ada baiknya kita sisihkan sedikit untuk investasi ya. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kalaupun misalnya Sobat Maya nggak suka, Sobat Maya bisa tekan tombol dislike, tapi jangan lupa untuk meninggalkan komen di video ini apa yang Sobat Maya nggak sukai dan apa yang bisa saya perbaiki. Nah, karena seperti contoh kasusnya Zero yang tadi kasih komen ya, itu sangat memacu saya nih untuk lebih baik lagi dan mencoba untuk menjelaskan lebih detail lagi. Jadi Sobat Maya juga mengerti nih apa yang ingin saya sampaikan. Nah Sobat Maya, sekian video dari saya hari ini. Sampai jumpa di konten-konten bermanfaat lainnya ya. Dah.